Kenapa? Gini deh. Jadi banyak agregator tuh nolak Suno karena ya masalah copyright, karena emang datasetnya Suno itu kan dilatih dari beberapa lagu-lagu yang udah ada. Itu dia digabung tuh ya. Makanya jadi kadang-kadang ada lagu yang udah kita generate, wah ini mirip lagu ini nih, mirip lagu ini. Dulu udah berapa kali gue buktiin emang pernah mirip lagu, pernah dapet lagu yang mirip banget sama lagunya Dewa, terus ada yang mirip lagunya. Kemiripannya ya begitu karena emang datasetnya dari lagu-lagu terkenal. Nah itulah yang bikin kenapa Suno itu sekarang kan dia nggak diterima sama agregator, contohnya TuneCore ya. Jadi ini juga ada sisi bisnisnya juga ya. Jadi TuneCore tuh malah kerjasamanya sama Google Flow Music. Google Flow Music itu datasetnya beda loh maksudnya. Jadinya emang hasil kualitas audio dan juga nada, komposisinya dan lain-lainnya Flow Music itu nggak se-rich Suno. Jadi kayak plain aja atau ya kurang-kurang enak lah. Dan ada juga gue pernah nyoba beberapa platform lainnya buat AI musik, itu emang nggak sebagus Suno. Tapi gue sendiri lebih nyaranin kalau emang mau pakai Suno, coba deh pakai yang paket Premiere ya. Itu kan ada Suno Studio. Jadi kalau lo bisa main musik, lo bikin di situ lagunya, lo bikin panduannya aja, misalnya panduan chordnya atau misalnya nadanya, melodinya. Nah terus tinggal ditambahin, dipoles, misalnya tambahin saxophone kayak di bassnya diubah berdasarkan yang lo mau kayak gitu. Kayak gue biasanya tuh kalau bikin lagu misalnya di Suno ya, ini yang tanpa, yang maksudnya yang full semua musiknya dari Suno, itu pasti gue edit lagi di Suno Studio. Kenapa? Buat ngasih sentuhan yang berbeda. Karena gini, lu bikin sesuatu di Suno itu, misalnya genrenya apa gitu, dia biasanya terlalu generik. Kalau mau bikin ada hal-hal yang unik ya, lu tambahin di studionya itu. Nah gitu. Oke, next bahas apa lagi nih? Ya teman-teman, jadi itu tadi penjelasan dari expert yang sudah bermain Suno Pro hampir 2 tahun lebih ya. Kalau saya lebih ke bahan mentahnya, saya ke dia terus baru diekspor. Jadi semua tetap manual, nulis tetap manual, cari note tetap manual, tapi kemudian saya lempar ke dia, ini gimana Za, apakah terserah lu deh mau diapain. Nah dia kan di mixing, proses mixing itu yang membuat soundnya tidak mendem di agregator. Karena kalau udah masuk Spotify, masuk ke ini, itu ada tips nggak supaya suaranya tidak mendem atau kualitasnya turun? Itu udah pasti sih, turun tuh udah pasti. Karena hasil ekspor dari Suno itu dia kan apa ya sebutannya ya, bitrate-nya ya, bukan bitrate apa, pokoknya KHZ-nya lah. KHZ-nya kalau dari Suno itu cuma 44 KHZ, sedangkan kalau kita mau upload yang kualitas bagus paling nggak minimal 48 atau nggak lebih bagus lagi 96. Nah itu 96 KHZ nya, jadi diedit dulu lah. KHZ cari di Google ya. Ya itu diedit dulu lah. Nah kan atau enggak kalau misalnya udah diupload di agregator, mau denger kualitas aslinya, dengerinnya di YouTube Musik. Kalau dengernya di YouTube Musik itu pasti udah bagus. Contoh kalian udah upload via agregator ya, via agregator misalnya di DistroKid, itu kualitas aslinya tuh kalian bisa dengarnya di YouTube Musik, jangan dengerin di YouTube biasa atau di Spotify, itu udah dikompres. Ya, makanya mendem. Ya, makanya sering mendem ya. Kita udah pede nih, kita share nih, ternyata langsung kecil sekali, harus dimaksimalkan juga. Apa beda headsetnya? Kalau headset kita pakai yang ear monitor sama headset biasa? Sama aja. Memang dasar basicnya. Itu karena memang udah dikompres. Tapi kalau mau denger lebih detailnya ya emang ngaruh juga sih speakernya ya. Ya karena yang biasa denger pakai ear monitor dengan pakai headset biasa atau pakai yang bandok gini nih, apa nih yang Sony yang begini nih, itu kayaknya feel-nya memang berbeda sih, tergantung kebiasaan. Beda lah. Apalagi yang cuma 5.000-an terus dikaretin dengan headset 15.000 dapat karet gitu, anjing bisik.